Setelah di video sebelumnya kita sudah men-setup database-nya. Nah, berikut adalah kita melakukan setup di fitur manufakturnya. Apa yang perlu kita import ya? Jadi di situ ada, kalau kita buka Excel-nya, di sini ada standar produk ya. Jadi kita perlu tentukan dulu standar cost untuk masing-masing dari barang ya yang akan kita gunakan untuk produksi. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya bill of material atau formula produksi. Nah, ini adalah format dari proses produksi yang akan kita buat. Contohnya kita akan membuat roti, di mana kita menggunakan tahapan proses mulai dari proses mengadon, panggang, dan juga pengemasan ya. Nah, di sini Sobat Accurate bisa lihat ini nama tahapan adonan. Ini artinya kita nanti item ini yang ada di proses tahapan proses adonan, kemudian item ini yang ada di bagian panggang, dan item ini ya biaya sabgon ini ada yang di bagian pengemasan gitu ya. Nah, formatnya ini harus mengikuti format yang ada di Accurate Online. Jadi sudah disediakan, Sobat Accurate tinggal import saja. Oke, kita kembali lagi ke Accurate-nya. Jadi kita pertama adalah import standar biaya produksi ya. Jadi seperti ini, kalau kita lihat alurnya adalah seperti ini. Jadi mulai dari sini sampai sini. Oke. Nah, kita import terlebih dahulu standar biaya produksi. Nah, kita buat di sini. Kita buat misalkan mau dimulai 1 Juni ya, 1 Juni 2021. Nah, setelah itu kita klik ambil impor barang dari Excel ya. Oke, kita pilih file Excel-nya. Kemudian kita ambil standar product cost item list-nya. Nah, di sini otomatis akan langsung muncul. Nah, Sobat Accurate tinggal perhatikan saja di sini harga standarnya apakah sudah sesuai atau belum ya. Kalau sudah, Sobat Accurate tinggal klik simpan. Setelah membuat standar biaya produksi, ini sebetulnya ada satu fitur opsional karena kita memilih menggunakan tahapan produksi. Jadi alurnya ini tidak langsung ke sini ke formula produksi, tapi kita ke sini dahulu ya. Jadi kita buat tahapannya dulu karena tahapan ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam formula produksi ya dalam membuat barang jadinya. Nah, kita buat dahulu tahapan produksinya. Di sini kita ada buat ya tahapannya, tadi ada adonan ya. Kemudian ada panggang. Ya, satu lagi adalah kemas. Ya, jadi ini kita harus buat terlebih dahulu proses tahapan produksinya. Kalau sudah, baru kita melakukan import ya untuk formula produksinya. Nah, di sini nanti Sobat Accurate bisa langsung masuk ke bagian sini ya, di bagian daftar. Nah, kemudian impor, kemudian impor komplit ya. Jadi impor komplit ini untuk pilihan yang ada tahapan proses. Kalau import yang sederhana itu yang tidak melalui tahapan proses. Kita klik di sini, kemudian kita ambil bill of materialnya. Kita klik open, kemudian kita klik import ya. Setelah berhasil mengimport formula produksi, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ada satu formula produksi ya, dimana di sini ada tahapan proses yaitu adonan, panggang, dan kemas. Ya, di sini ada subcon. Dia subcon ini artinya nanti yang dikerjakan oleh pihak lain ya. Jadi proses pengemasannya ini ceritanya akan dikerjakan oleh pihak lain. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya agak sedikit berbeda. Kemudian di bagian materialnya juga di sini sudah terisi lengkap ya. Jadi ada tahapannya di sini. Ya, misalkan ini gula masuk ke tahapan adonan, tepung ke adonan, telur ke adonan, kemudian mentega ke adonan juga, pengembang roti juga ke adonan. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Kemudian ada isi roti ke proses panggang, kemasan ini ke panggang, dan terakhir topping juga ke bagian panggang. Nah, di bagian conversion cost-nya atau biaya produksinya juga di sini sudah ada keterangan ya, biaya adon di sini. Nah, ini tahapan ini hanya untuk pilihan yang subcon saja yang bisa dipilih. Kalau dikerjakan sendiri dia tidak perlu dipilih ya. Kemudian ada biaya panggang juga di sini. Nah, kita perhatikan yang subcon. Nah, di sini dia ada informasi keterangannya yaitu di bagian pengemasan ya. Nah, kalau kita sudah berhasil import untuk formula produksinya, kita tinggal melakukan proses yang namanya adalah membuat rencana produksi. Jadi rencananya kita akan membuat 100 pieces roti ya. Jadi kita buat
di sini. Jadi setelah tadi kita standar biaya, kemudian kita ke tahapan produksi karena kita ada mengaktifkan tahapan proses, kemudian kita tadi import formula produksi, lalu kita ke rencana produksi. Nah, di rencana produksi ini kita buat, misalkan mau buat roti 100 ya. Nah, kita pilih barangnya apa, kemudian masukkan kuantitasnya, misalkan 100. Nah, pengerjaannya mulai dari tanggal berapa? Ini contoh saja ya, misalkan kita buat dari tanggal 1 sampai dengan misalkan tanggal 5, misalkan seperti ini. Kita klik lanjut, kemudian kita klik simpan. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah mengklik simpan di bagian rencana produksi? Kita bisa lihat ya di sini ya, di bagian contohnya jadwal produksi. Nah, otomatis akan terlihat di sini. Nah, ada informasi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Nanti ini ada proses produksi. Kemudian kita lihat di pemenuhan bahan baku ya, kita bisa cek jadi apakah produksi yang mau kita lakukan ini bahan bakunya sudah siap belum gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini tersedia 100%. Artinya kita mau memproduksi 100 roti ini bahan-bahannya sudah siap gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal lakukan proses yaitu perintah kerja. Baru kita dari rencana produksi kita perintah kerja. Misalkan kita buat perintah kerja di tanggal 1 Juni ya. Kita mau buat 100 pieces roti gitu ya. Di sini otomatis dia langsung terisi ya. Formula produksinya sudah lengkap dengan informasi yang sudah kita ambil. Kita tinggal klik simpan. Ya, pada saat kita klik simpan, apalagi yang akan berubah di sini akan ada informasi nih di bagian monitor perintah kerja. Di sini ada prosesnya dijadwalkan. Kemudian di bagian histori perintah kerja juga di sini kalau kita lihat sudah muncul ya, ada perintah kerja ya, untuk tanggal 1 Juni. Kalau kita sudah membuat perintah kerjanya, maka setelah kita buat perintah kerja untuk proses produksi kita harus ambil bahan baku. Nah, ini di sini alurnya berpindah sekarang ke pengambilan bahan baku. Ya, di sini kita lakukan ya proses pengambilan barang untuk perintah kerja nomor berapa, tanggalnya misalkan tanggal 1 ya. Di sini kita ambil. Nah, karena kita tadi ada tahapan adonan, panggang, dan kemas. Tahapan pertama tentu adalah tahapan mengadon dulu ya, buat adonan dulu. Kita ambil bahan tahapan. Di sini kita tinggal ambil nama tahapannya saja. Otomatis barang-barangnya di sini sudah muncul ya. Ada gula, ada tepung, ada telur, ada mentega ya. Dan juga ada pengembang roti. Kita tinggal klik lanjut. Otomatis kalau kita klik simpan, nah di sini di proses pengambilan bahan baku barulah terjadi yang namanya jurnal ya. Jadi proses dari tahapan standar biaya produksi sampai dengan perintah kerja itu belum ada jurnal. Baru di pengambilan bahan baku timbul jurnal. Jurnalnya apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada nilai WIP inventory senilai ini. Nah, inventory raw material dan subsidiary-nya ini senilai ini. Nilai ini adalah nilai yang aktual ya. Jadi sesuai dengan stok barang yang kita punya itu aktualnya adalah senilai ini. Setelah kita mengambil bahan baku, kita lihat ya di sini historinya. Nah, otomatis dia ada ya, keterangan seperti ini. Di monitor juga ini nanti dia akan pindah ke bagian dalam proses ya. Nah, kita untuk melakukan pengerjaan adonan tadi, kita masuk ke tahapan proses ya. Jadi di sini di tahapan proses kita proses nih, kita mulai ya tanggal 1 itu kita mulai nih proses untuk tahapan adonan ya. Kita mulai, misalkan kita buat adonan seperti ini, kita simpan. Nah, kita perhatikan di sini nah, otomatis ada keterangan seperti ini. Nah, ceritanya misalkan selesai nih, sorenya tanggal 1 selesai misalkan. Kita ke tahapan proses lagi ya, ke tahapan proses ini untuk proses penyelesaian ya. Jadi kita selesaikan tanggalnya tanggal 1, kemudian tahapannya adalah tadi adonan, ini penyelesaian adonan seperti ini ya. Jadi kita tinggal klik simpan. Otomatis di sini kalau kita refresh
dia ada proses selesai gitu ya. Nah, setelah proses adonan selesai, tahapan berikutnya adalah tahapan apa? Tahapan memanggang ya, artinya memanggang adonannya. Kita lakukan lagi pengambilan bahan bakunya, karena proses adonan menjadi roti tadi ada tahapan panggang, ada tambahan material yang harus dilakukan. Jadi kita harus ambil dahulu bahan bakunya ya. Di sini kita ambil. Oke, tanggalnya misalkan contoh ini supaya dia terlihat berurutan ya. Saya buat misalkan tanggal 2 Juni misalkan. Saya ambil bahan tahapannya adalah di sini panggang ya. Nah, di sini ada isi roti, kemasan dan topping. Kemudian saya klik lanjut. Kalau sudah, saya klik simpan. Nah, di sini juga terjadi jurnal ya untuk nilai dari bahan baku yang dikeluarkan. Di sini di histori perintah kerja juga jadi ada muncul lagi sekarang pengambilan yang kedua untuk proses yang namanya proses panggang gitu ya. Nah, kita balik lagi ke tahapan proses untuk memulai proses panggangnya lagi ya. Seperti ini. Jadi kita buat, kemudian tadi tanggal 2, tahapan produksi apa? Tahapan produksi panggang ya. Seperti ini. Kita misalkan proses panggang gitu ya. Kemudian kita klik simpan. Kita lihat lagi di historinya jadi seperti ini. Kemudian sorenya misalkan selesai nih proses panggangnya gitu ya. Kita selesaikan, kemudian kita ambil tanggalnya masih tanggal 2. Kemudian tahapan produksinya adalah panggang. Kemudian panggang selesai misalkan. Kita klik simpan. Oke, sampai di sini kita sudah kalau kita lihat di histori perintah kerjanya, kita sudah membuat proses adonan dan proses panggang ya.